Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sekarang update kegiatan gereja jadi lebih mudah lewat aplikasi GKI Kebonjati. Mulai dari kalender kegiatan gerejawi, notifikasi event gereja, liturgi ibadah, warta jemaat, dan materi pembelajaran, semuanya ada dalam satu aplikasi. Jangan sampai ketinggalan info terbaru dan tetap terhubung dengan kehidupan bergereja di GKI Kebonjati. Yuk download aplikasi GKI Kebonjati di Google Play Store atau App Store sekarang dan jadi bagian dari gereja yang makin dekat, aktif, dan terkoneksi. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita semua tentu menyadari bahwa kasih kepada Tuhan tidak hanya dinyatakan melalui ibadah dan doa, tetapi juga melalui kepedulian kepada sesama. Iman yang hidup adalah iman yang menghadirkan kasih, harapan, dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Karena itu sepanjang bulan Juli 2026, GKI Kebonjati akan melaksanakan bulan misi dan diakonia. Melalui kegiatan ini, kita diajak bersama-sama menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan dukungan dan perhatian dari kita. Selama bulan misi dan diakonia, akan diselenggarakan berbagai kegiatan, antara lain basar, gersel, konter orang tua dan kakak asuh, serta persembahan khusus misi dan diakonia yang akan dikumpulkan setiap minggunya. Setiap partisipasi yang saudara berikan, sekecil apapun, akan menjadi bagian dari karya kasih Tuhan yang nyata. Dana yang terkumpulkan akan digunakan untuk mendukung pelayanan pendidikan bagi anak-anak di sekolah kaum mentawai, membantu pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, mendukung pelayanan PAS Peduli Anak Sekolah dan BAS Bantuan Anak Sekolah, serta memperkuat pelayanan diakonia di lingkungan GKI Kebonjati bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Saudara-saudara, mungkin kita tidak dapat hadir langsung di Mentawai, mungkin kita tidak dapat menjangkau semua orang yang membutuhkan. Tetapi melalui kepedulian dan persembahan yang kita berikan, kita turut mengambil bagian dalam menghadirkan kasih Kristus kepada mereka. Mari
kita menjadikan bulan misi dan diakonia ini sebagai kesempatan untuk berbagi, melayani, dan menjadi berkat. Kiranya melalui kebersamaan kita, semakin banyak orang dapat merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka karena kasih-Nya hadir melalui tangan dan hati umat-Nya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk mengambil bagian secara aktif dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Mari bersama-sama kita mewujudkan kasih Kristus yang nyata, sehingga gereja tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi berkat bagi dunia. Karena ketika kita berbagi, kita tidak akan kehilangan apapun. Justru kita menabur kasih yang akan membawa harapan bagi banyak orang. Firman Tuhan dalam surat Galatia 6 ayat 10 berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang." Tuhan memberkati pelayanan, persembahan, dan kepedulian kita semua. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, mari bersama mengambil bagian dalam persembahan bunga mimbar. Melalui partisipasi kita, rangkaian bunga yang menghiasi ruang ibadah menjadi ungkapan syukur dan kebersamaan dalam mempersiapkan rumah Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai partisipasi, silahkan menghubungi kontak person yang tertera pada poster. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Marcelina Tatu Beket. Saya berasal dari Mentawai dan saya adalah salah satu korban bencana tsunami di beberapa tahun yang lalu. Melalui dukungan Yayasan Kaum, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus YKN Tarutung.
Puji Tuhan, saat ini saya mengabdi sebagai guru di Semas Penabur Berkat Mentawai. Saat ini juga saya mengajar sebagai guru seni budaya dan muatan lokal. Shalom, saya Pendeta Rika Samaloisha. Dalam perjalanan hidup saya, Tuhan membuka jalan melalui Yayasan Kaum, sehingga saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan teologi di STT Cipanas. Puji Tuhan, pada hari ini saya dipercayakan untuk menjadi pendeta di GKPM sejak tahun 2022 dan saat ini saya melayani di GKPM Jemaat Mandiri Padarai Sioban di Kecamatan Sioban. Di tengah masa sulit setelah bencana, Tuhan menghadirkan Yayasan Kaum sebagai tempat pemulihan, pertumbuhan, dan harapan baru dalam hidup saya. Melalui dukungan Yayasan Kaum, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Proses perkuliahan membentuk saya bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara iman, karakter, dan panggilan untuk melayani sesama. Masa pendidikan saya dibekali dan didampingi oleh Yayasan Kaum. Itu semua adalah bukti karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Melalui kasih, doa, dan dukungan dari Yayasan Kaum serta para donatur, Tuhan memampukan saya untuk melewati setiap proses. Saat ini, panti baru Yayasan telah dibangun sebagai tempat bertumbuh bagi adik-adik kami yang tentunya masih banyak yang berasal dari latar belakang bencana dan keterbatasan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PPKP Nabur dan seluruh donatur yang telah membantu dan mendukung pelayanan Yayasan Kaum selama ini. Dan tentunya adik-adik kami masih membutuhkan dukungan untuk kelengkapan panti seperti furnitur dan sarana penunjang lainnya. Kiranya semakin banyak yang tergerak untuk terus berbagi berkat agar semakin banyak juga anak-anak yang mendapatkan pertolongan dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Kristus, selamat siang. Selamat mengikuti kebaktian di GKI Kebonjati. Izinkan saya bertanya dulu, adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya. Wah, banyak sekali, boleh dibantu, kita kenalan dulu ya. Boleh sebutkan nama dan dari mana, Pak? Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Daniel Agus Prasetyo bersama keluarga saya. Saya dari GKI Cikarang. Kebetulan kita baru main ke Bandung. Itu aja. Selamat datang keluarga Pak Daniel. Mungkin berikutnya. Shalom Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Joseph, saya dari GKI Gejayan Yogyakarta. Kebetulan saat ini saya sedang berdinas di Bandung, jadi saya ikut kebaktian di GKI Kebonjati. Ya. Iya. Terima kasih. Selamat datang Pak Yosef, senang menjadi bagian dari keluarga. Ada lagi? Sebelah sini Bu, di baris 3. Boleh angkat tangan tadi yang mengangkat tangan? Silahkan. Salam, perkenalkan saya Martaneli Jai dan saya dari Nias, Sumatera Utara. Oh jauh sekali. Jauh. Selamat datang Bapak. Satu lagi Bu, yang berbaju biru depannya. Bapak berbaju biru silahkan. Kenalan dulu Pak. Shalom. Shalom. Nama saya Yules Yanturi. Saya bersama istri dan anak main ke Bandung liburan sekolah. Asik. Jadi kita 3 malam di sini. Oh. Besok baru pulang.
Sudah liburannya ya Pak? Sudah liburan dalam 4 hari, 3 malam masuk ini. Berkesan main di Bandung Pak? Berkesan banget. Asik. Ditunggu main lagi ke Bandung. Oke, terima Senang kasih. sekali. Itu aja Bu, perkenalan dari kami. Iya. Kami tinggal di Rawabaya, Cengkareng. Orang Cengkareng. Saya juga dulu sebelum menikah, saya juga anggota GKI Depok. Tapi setelah menikah, karena istri saya GPDI, saya di GPDI. Rawabaya, Cengkareng. Demikian, Masih satu terima kasih. keluarga ya? Ya. Iya. Selamat datang. Senang sekali menerima kehadiran saudara-saudara di tempat ini. Mari kita berbakti bersama. Kebaktian Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun hari ini, umum 2 pukul 10 di GKI Kebonjati, dilayani oleh Pendeta Agus Gunawan. PT KSW, BPM USW, GKI SW Jabar di BPK Penabur. Mari umat yang terkasih kita mempersiapkan hati dalam hening dan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, kita bersyukur karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Ia tidak jauh, tetapi dekat dan menyertai setiap kita yang datang beribadah kepadanya. Mari kita membuka hati dengan sukacita karena Tuhan hadir untuk memberkati kita dan menjadikan kita berkat bagi komunitas di mana kita berada. Dengan hati yang penuh syukur, mari kita berdiri dan memuji Tuhan bersama melalui nyanyian Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, roh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah bulan misi dan diakonia GKI Kebonjati ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak sudah siap ke sekolah minggu? Oke, kalau siap kita doakan anak-anak, tapi sebelumnya kasih pertanyaan dulu. Ada tokoh di Alkitab yang pernah dimasukkan ke gua singa. Siapa namanya? Yang tahu nggak? Angkat tangan. Oke, Joy nih duluan. Siapa namanya? Hah? Daniel. Betul? Yakin? Nama singanya atau tahu nggak? Nggak tahu. Betul, nggak tahu karena di Alkitab tidak disebut nama singanya ya. Dapat hadiah. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menghantar anak-anak kami untuk boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu yang akan mereka ikuti. Berkati dengan kuasa Roh Kudus supaya mereka boleh mengerti apa yang disampaikan guru-guru sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu dengan karunia dari Tuhan untuk boleh menjelaskan bagian firman Tuhan yang kami tahu dan kami percaya akan membekali mereka menuju masa depan. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beribadah. Dadah. Umat yang terkasih, minggu ini kita memulai bulan misi dan diakonia. Selama bulan misi dan diakonia ini, kita diingatkan bahwa iman tidak berhenti di dalam ruang ibadah, tetapi hadir dan berdampak di tengah komunitas tempat Tuhan menempatkan kita. Tema bulan misi dan diakonia ialah berbagi kehidupan. Dengan tema ibadah berbagi di tengah komunitas, mengajak kita untuk membuka mata dan hati terhadap orang-orang di sekitar kita. Di tengah kita ada mereka yang membutuhkan perhatian, penghiburan, persahabatan, pertolongan, dan kasih yang nyata. Mari ku
pengakuan dosa dalam doa pribadi. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengaku seringkali lebih memikirkan diri sendiri daripada memperhatikan kebutuhan sesama. Kami kurang peka terhadap mereka yang membutuhkan perhatian, pertolongan, dan kasih. Ampunilah dosa dan kelalaian kami. Perbaharuilah hati kami oleh Roh-Mu, agar kami mau berbagi kehidupan, menjadi saluran kasih Kristus, dan menghadirkan pengharapan di tengah komunitas tempat kami hidup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi penghukum, Roh tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Allah. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Bukakan telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Kita meminta pertolongan Roh Kudus, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu menaungi kehidupan kami, menaungi kehidupan komunitas kami,
menaungi gerejamu secara khusus GKI Kebonjati. Kami bersyukur Tuhan karena ada Tuhan dalam perjalanan ini yang selalu membuat kami takjub, terpesona dan tergetar dengan cara Tuhan menolong kami. Hari ini kami mau belajar kembali tentang bagaimana kami mampu mensyukuri berkat Tuhan itu dengan kemampuan dan kemauan kami berbagi di tengah komunitas kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca boleh kami pahami. Dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dengan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu dalam keterbatasan, boleh menyampaikan persiapan yang sudah dilakukan. Dan kiranya semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Mari berfirman, karena kami sekarang siap untuk mendengar. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai ayat 25 sampai ayat 27. Mari kita sama-sama mendengarkan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semoga dalam keadaan yang tetap baik ya. Saudara, satu penulis terkenal, Anthony de Mello, bercerita dalam bukunya begini saudara. Suatu kali katanya ada seorang kepala biara yang baru menjabat di biara tersebut, kewalahan dan stres. Kenapa saudara? Karena biara yang baru dilayani itu dalam beberapa bulan terjadi konflik yang cukup parah. Ya. Suasana dalam biara menjadi tidak nyaman. Orang saling curiga, saling menyalahkan, bahkan saling menjatuhkan di situ saudara. Sehingga banyak orang yang tadinya senang berkunjung ke biara itu, lama-lama mereka mulai meninggalkan biara. Karena suasananya, bahasa Sundanya tuh keeng saudara ya. Orang ditatap curiga, satu biara dengan biarawan lain tidak menyapa dan sebagainya saudara. Maka dalam kebingungan itu saudara, kepala biara yang baru itu kemudian pergi mengunjungi bekas gurunya yang sudah menjadi profesor saudara. Lalu dia menceritakan masalah yang terjadi dalam biaranya. Dan kemudian saudara, ia bertanya, apakah masalah ini muncul karena ada dosa yang kami lakukan sehingga biara kami keadaannya begini. Dan dengan tenang saudara, profesor tua itu menjawab, ya betul, ada dosa ketidakpedulian. Dia mengatakan begitu. Lalu kepala biara ini bingung, apa maksudnya? Lalu profesor itu bercerita, sebenarnya salah seorang dari antara kalian adalah Mesias yang datang dengan menyamar. Tetapi kalian semua mengabaikannya. Maka supaya biaramu menjadi damai sejahtera kembali, temukan dia. Mesias yang sedang menyamar itu. Maka saudara, pulang dari perjalanan itu, pemimpin biara itu berpikir keras. Mesias, dia sudah datang ke biara kami. Gimana mungkin kami tidak mengenalinya? Siapa dia? Mesias yang menyamar itu. Dia berpikir keras. Mungkinkah dia bendahara
bendahara gereja atau bendahara biara, saudara. Ataukah dia tukang masak? Bisa jadi siapa aja. Bendahara nggak mungkin, banyak kesalahan. Ya. Tukang masak nggak mungkin juga. Masa sih Mesias jadi tukang masak? Dalam kebingungannya saudara, dia kembali ke biara dan menceritakan perjalanannya dengan gurunya, profesor itu, kepada seluruh isi biara. Dia mengatakan bahwa menurut profesornya, keadaan biara ini terjadi karena ada dosa ketidakpedulian. Kita nggak sadar bahwa di dalam biara kita ada Mesias yang sedang menyamar. Kita mesti menemukan dia. Sebab kalau kita menemukan dia, maka keadaan biara akan menjadi damai sejahtera. Maka semua orang kaget, saudara. Mesias, dia datang ke biara kita. Dia menyamar, jadi siapa? Kok bisa kita nggak tahu? Maka saudara, mereka mulai mencari-cari tahu siapakah Mesias yang sedang menyamar itu. Dan mereka tahu Mesias bisa menyamar sebagai siapa saja. Maka setiap kali mereka bertemu satu dengan yang lain, saudara, di kepala mereka berpikir, jangan-jangan ini Mesias. Kenapa? Kok dia tersenyum? Maka dia mulai membalas lagi senyumannya. Dan orang yang dibalas senyumannya mengatakan, wah, ini Mesias. Dia tersenyum. Setiap kali mengambil makanan biasanya rebutan. Sekarang begitu ada orang mau masuk, jangan-jangan ini Mesias. Silakan duluan. Enggak, Bapak duluan. Enggak apa-apa, Bapak duluan. Yang disuruh duluan, wah, jangan-jangan ini Mesiasnya gitu kan. Dia selalu mengalah. Setiap kali mau duduk saling mempersilakan satu dengan yang lain, saudara. Maka saudara, berangsur-angsur bulan demi bulan biara itu mulai hangat. Setiap orang menyapa, setiap orang menegur satu dengan yang lain, setiap orang tersenyum, setiap orang saling melayani karena mereka berpikir bahwa orang lain itu adalah Mesias yang sedang menyamar. Dan Anthony de Mello, saudara, mengatakan cerita itu ditutup dengan sampai hari ini tidak ditemukan siapa Mesias yang menyamar itu. Tapi mereka sudah tidak peduli, saudara. Sebab suasana biara itu sekarang kembali hangat. Setiap orang yang tadinya datang ke biara itu dan merasa asing, sekarang setiap orang yang datang pun dianggapnya Mesias yang sedang menyamar, saudara. Dan mereka menyambut orang-orang yang datang itu dengan hangat. Dan setiap orang jadi suka datang ke biara itu, saudara. Nah saudara, itu kisah yang menurut saya cukup menarik. Dan hari ini tema kita adalah berbagi di tengah komunitas. Pertanyaannya saudara, apakah makna berbagi di tengah komunitas ini sudah terjadi di dalam kehidupan GKI Kebonjati? Sekarang ini menurut saya sangat sulit, saudara. Contohnya saudara, dengan dunia digital saat ini orang bisa punya ribuan follower. Bisa jadi dia terkenal, bisa jadi dia banyak terhubung dengan banyak orang, tapi bisa jadi juga hidupnya sendirian. Ya. Saudara, di GKI Kebonjati ini ada yang paling hafal nama jemaat-jemaat. Ada yang tahu nggak siapa, saudara? Saya aja pendeta Ibu Agnes juga setelah saya tanya nggak hafal semua nama jemaat, betul? Saya juga nggak hafal. Tapi di Kebonjati ini ada yang hafal nama seluruh jemaat, saudara. Siapa, saudara? Hah? Nggak tahu ya? Saya kasih tahu ya. Yang tiap pagi kalau Bapak masuk sini, dia manggil kita. Shalom Andi Agus. Shalom Pendeta Agnes. Shalom Ibu Ria. Itu nama orang yang paling hafal nama jemaat, saudara ya. Saya aja selamat siang, keheula ieu saha. Lupa namanya, saudara. Tapi dia hafal. Saudara, banyak orang hari ini merasa terhubung tapi sendirian. Saya pernah punya murid, saudara, yang sering konseling pada waktu saya jadi guru. Setelah lulus dari sekolah kami dan gak ketemu 3 tahunan, dia banyak followernya di media sosialnya, saudara. Karena anaknya kelihatannya happy, cantik, menarik, saudara ya. Tapi satu kali, saudara, dia tulis di media sosialnya begini, saudara. Ada nggak cara bunuh diri yang paling enak? Yang menarik buat saya bukan statementnya, tapi komentar teman-temannya yang follow dia. Semuanya bercanda, ada yang serius, ya. Bercandanya misalnya begini, ada bunuh diri, gantung diri di pohon toge, hahaha gitu. Ada apa pokoknya macam-macam lucu-lucuan, saudara ya.
Tapi ada juga yang serius. Nih, saya sudah downloadin berapa cara bunuh diri di Jepang. Klik aja salah satu katanya. Karena semua bercanda, saudara, saya sebagai mantan guru konselingnya ikutan bercanda. Minum baygon rasa jeruk kali hehehehehe, saya bilang gitu ya. Nggak berapa lama sudah dia DM ke saya. Halo kok katanya, long time not see, udah lama nggak ketemu. BTW itu by the way, ada nggak? Emangnya ada baygon rasa jeruk? Hahaha, dia bilang gitu ya. Saya balas lagi di DM itu. Ada kali yang tutupnya orange, WK, entah apa saya juga tulis WK, mungkin wek gitu ya. Saudara, sorenya setelah saya balas chat itu di siang hari, saya diinformasikan dia masuk rumah sakit Advent dan minum hit, tutupnya orange, saudara. Itu tahun 2005 saya ke Advent, stres. Kenapa? Karena kalau meninggal kan DM terakhirnya dengan saya. Yang nyuruh minum baygon rasa jeruk tutupnya oren. Dan itu dikuras, puji Tuhannya selamat. Lalu saya tanya, kenapa Anda melakukan itu? Dan dia mengatakan dengan enteng, kalau saya mati baru, karena ini masalahnya dengan pacarnya, baru tahu rasanya kehilangan saya. Kami konseling. Saya bilang, kan saya main-main, itu jelas tuh hehehe, hahaha, WK gitu kan bercanda ya. Tapi dia mengatakan dengan tegas ke saya di kasur rumah sakit itu, saya tidak main-main kok. Saya stres, saya pusing, saya punya masalah berat. Dia ceritain masalahnya dan memang berat, saudara. Dan hari itu dalam kepusingannya dia tulis, ada gak sih bicara bunuh diri yang paling enak? Kenapa? Karena dia sendiri takut dengan kematian itu, tapi stres, saudara. Dan ketika dia baca DM itu gak ada satupun yang, kamu kenapa ya? Ayo ngobrol. Gak ada, saudara. Semua netizen itu jawabannya, gantung diri di pohon toge, ini caranya, bercanda semua. Termasuk mantan guru konselingnya, minum baygon rasa jeruk, haha. Dan ketika dia bilang, long time not see, udah lama gak ketemu, biasanya kita konseling, kadang-kali bilangnya gitu ya. Kau ada gitu cara bunuh diri. Dia pengennya jawaban saya itu katanya, kamu tuh kenapa? Tapi malah ada kali yang tutupnya oren. Dan buat dia semua dunia gak peduli sama dia. Kalau buat saudara merasa enteng banget dia begitu. Tapi saudara, orang yang sedang mengalami situasi buruk dalam hidupnya, mereka tidak berpikir panjang. Maka itu hati-hati saudara, sebab bisa jadi terkesannya dia terhubung, tapi sebenarnya dia hidup sendirian. Dan di era seperti ini saudara, banyak orang yang tidak peduli satu dengan yang lain. Hari ini aja kalau cek sebelah kiri kanan belakang, kalau ketemu yang baru datang ya belum kenal. Tapi ada yang udah duduk lama-lama tapi coba cek, kenal gak nama orang di sekitar Anda? Lihat-lihat aja, lihat ini namanya siapa coba. Apal gak? Ya, belum tentu juga saudara. Bisa jadi kita gak peduli. Maka berbagi di tengah komunitas sesuatu yang kesannya gampang. Tapi ini belum tentu bisa kita lakukan. Dan ini bukan masalah hari ini, bukan masalah baru saudara. 2000 tahun lalu di Korintus terjadi juga seperti ini. Jemaat makin besar, bertambah banyak, pengikut Yesus makin banyak. Tapi yang terjadi adalah mereka hidup dalam ketidakpedulian. Beberapa bahkan sombong. Kenapa? Karena mereka punya karunia Roh Kudus, bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Buat orang yang punya bahasa roh berarti yang lain itu gak dapat karunia, saudara. Dan Paulus dalam Korintus mengatakan, buat apa punya bahasa roh kalau gak punya kasih? Sebab yang terpenting kasih. Bahasa roh itu kalau diomongin tapi gak punya kasih, kayak bunyi gong yang gemericing, gak enak didengar, gak jelas. Dan Paulus mengatakan, ada pengharapan, ada iman, dan yang terpenting adalah kasih. Sebab dalam jemaat juga ada juga yang mungkin minder karena gak punya karunia. Bukan berarti dia gak punya, saudara. Dia punya, dan kita mesti menolong untuk membangkitkan karunia itu. Dan akibatnya apa? Saudara, terjadi perpecahan dan hilangnya kepedulian. Maka muncul kalau baca seluruh kitab Korintus, karena bacaan kita pendek sekali saudara. Kalau baca kitab Korintus di situ juga ada pertanyaan, kamu dari golongan siapa? Saya golongannya Apolos.
golongannya Paulus, golongannya Barnabas. Ya, di Kebonjati juga ada golongannya Bu Agnes. Nanti semua yang pakai bondu ini, saudara, itu golongannya Bu Agnes. Ya, tolong yang pakai golongannya Bu Agnes mulai besok pakai bondu ini. Ya. Ada golongannya Agus Gunawan nanti, ya, yang suka bagi-bagi hadiah, yang suka pakai ransel. Jadi golongan saya itu. Dan Paulus mengatakan nggak ada golongan itu, yang ada aku menanam mungkin, tapi Apolos yang menyiram. Dan dua-duanya bekerja, tapi yang penting Allah yang memberi pertumbuhan. Ini poin pentingnya, saudara. Maka Paulus mengajarkan tentang analogi gereja itu sebagai satu tubuh Kristus. Korpus Kristi, tubuh Kristus itu. Dan ini mesti menjadi dasar bagi jemaat untuk melayani dan hidup saling menghargai dalam perbedaan. Dan perbedaan itu bukan untuk memecah, saudara. Gak apa-apa, ada yang senang Bu Agnes, yang senang Agus, yang senang Yoce. Tapi yang penting semuanya bisa bertumbuh sebab Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ini konsep satu tubuh, saudara. Rasul Paulus tidak menggunakan teori yang rumit, ia menggunakan gambaran tubuh manusia untuk menjelaskan gereja itu. Bahkan yang terkecil dari tubuh kita yang mungkin gak terperhatikan, jantung barangkali, darah kali, daripada tangan, kaki, mata yang kelihatan. Tapi kalau jantung, darah itu gak mengalir dan berhenti, sehebat apapun tangan, sehebat apapun kaki, sehebat apapun mata, semuanya berhenti. Nah maka itu saudara, indah banget Paulus pendek tadi yang kita baca. Kalau satu menderita, mestinya semua turut menderita. Kalau satu dihormati, mestinya semua juga turut bersuka cita. Sederhana. Tapi apakah itu hadir gak dalam diri kita sebagai komunitas gereja? Kalau ada yang gak bisa nyekolahin anaknya, kita yang terberkati juga ikut. Kasihan ya. Tapi juga membantu. Hari ini ada program orang tua asuh. Diakonianya ada program orang tua asuh. Jadi kalau yang punya berkat, tanya Bu Agnes, adakah di antara jemaat yang hari ini sedang mengalami kesulitan sehingga untuk menyekolahkan anak aja susah. Ya. Tapi kalau semuanya senang, maka semuanya juga harus bersuka cita. Maka itu saudara, Bapak Gereja namanya Irenaeus mengatakan begini saudara. Gloria Dei vivens homo vivens. Gloria Dei itu adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu bisa kita nikmati bukan karena nanti Tuhan datang dan hadir bersama kita. Kemuliaan Allah, Gloria Dei itu bisa terjadi saat ini kalau vivens homo vivens. Kalau setiap orang memanusiakan manusia lainnya. Ketika vivens manusia itu memanusiakan manusia lainnya. Artinya kalau satu orang berjumpa dengan orang lain dan setiap orang itu memuliakan orang lain, membela orang lain, mengasihi orang lain, maka Irenaeus mengatakan Gloria Dei itu bisa dinikmati sekarang, bukan nanti. Dan tanpa Anda terkoneksi dengan orang dan memanusiakan orang lain, maka tidak ada yang namanya Gloria Dei. Maka ini mendalam saudara. Maka kalau kita bicara komunitas yang berbagi, ini bukan sekedar di hari Minggu saudara. Gerejanya memang ibadahnya hari Minggu, tapi kalau memaknai gereja sebagai komunitas orang percaya, maka kita percaya juga gereja itu komunitas kasih. Tempat di mana kata saling memperhatikan itu berarti apa saudara? Bukan saling natap. Ya. Tapi ada saling merawat dengan sungguh-sungguh peduli setiap hari. Bukan juga cuman Shalom Andi Agus, itu cuman bisanya begitu saudara. Shalom Andi Agus, coba Bapak Ibu kalau datang, Shalom Andi Agus, terus Bapak Ibu curhat, iya saya lagi susah nih gimana. Dia jawabnya cuman Shalom Andi Agus, Shalom Andi Agus. Tapi shalomnya itu damai sejahtera saudara. Tapi kan manusianya enggak begitu saudara, enggak kayak robot. Kalau saudara hadir menjumpai sesama, maka harus ada saling memperhatikan sebab kita adalah gereja, komunitas kasih. Dalam kata saling memperhatikan itu bukan hanya ya saya
tahu apa yang sedang kau alami, tapi ada kata merawat dengan sungguh-sungguh setiap hari. Maka ini adalah 5 penyakit yang hadir dalam tubuh Kristus, saudara. Yang pertama adalah coba cek egoisme. Egoisme itu muncul, fokusnya adalah utamakan diriku. Kalau nggak ada aku, gereja ini nggak jalan. Kalau nggak ada aku, gereja ini bisa apa? Jangan sampai itu yang terjadi, saudara. Yang kedua, kesombongan. Aku yang paling hebat di sini. Atau juga mungkin ada yang minder. Aku tidak berguna. Atau juga ada iri hati, bersaing, bukan saling menopang di sini. Atau yang terjadi adalah yang paling bahaya menurut saya adalah apatis. Apatis itu apa, saudara? Datang, ibadah, pulang tanpa peduli. Dan ternyata dari semua ini yang paling banyak menurut risetnya Kineman dalam bukunya The Unchristian adalah sikap apatis. Salam damainya cuman pada waktu berita anugerah. Sekarang tadi gak ada salaman. Kenapa? Karena nanti pas perjamuan kudus, saudara, salamannya. Ya. Tapi bukan berarti nanti salamannya. Dari awal datang saudaranya mesti menyapa kanan kiri depan belakang itu. Maka sekali lagi saudara, Paulus mengajarkan dimulai dari kepedulian. Dalam perjalanan pelayanannya 3 tahun, Yesus melihat mereka yang tersisih. Waktu dia mau nyembuhin orang buta sejak lahir, dia lewat, muridnya nanya, Tuhan, dosa siapa itu? Dosa orang tuanya atau dosa dia? Sehingga dia terlahir buta. Itu kan manusianya, saudara. Seringkali melihat ini dosa siapa? Ini karena apa? Tapi Yesus mengatakan begini, bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, tapi pekerjaan Allah harus terjadi dalam dia. Jadi kalau memandang orang, jangan tanya salahnya apa, tapi tanya pekerjaan Allah yang mana yang harus terjadi dalam dia. Dan setelah tahu pekerjaan Allah yang mana, Yesus gak bilang saya. Yesus bilang apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Artinya apa, saudara? Kita dilibatkan. Yesus gak bilang saya, gak sombong. Yesus bilang kita. Kita semua harus memulai seperti mata Tuhan melihat setiap orang yang tersisih. Dan berbagi itu bukan soal uang, saudara. Berbagi itu adalah sapaan, doa, telinga yang mau mendengar. Satu kali saya khotbah, saudara, di Sudah Sumantri. Gak ada yang aneh, biasa aja khotbah. Ada bapak yang duduk di pojok. Selesai khotbah bilang, boleh gak saya ngobrol? Boleh. Bapak itu cerita, saya mau bunuh diri, Pak. Saya bingung. Dia cerita permasalahan hidupnya panjang lebar, sambil menangis, saudara. Majelis jemaat Paskal ngelihat, gak apa-apa Pak, gak apa-apa, saya bilang lagi cerita. Hari itu dia bingung, semuanya kacau dalam hidup. Dia sedang memikirkan gimana caranya mengakhiri hidup. Entah lompat, entah nabrakin diri ke mobil. Waktu jalan itu ke atas, ada jemaat masuk ke GKI Sudah Sumantri. Dia lihatin ini bukan gereja ya, kayak rumah biasa, saudara. Lalu dia tanya salah satu orang, ini apa? Ini gereja. Oh, dia masuk, saudara, dia duduk. Dia dengar khotbah saya. Dan dia bilang, hari ini saya mau mengakhiri hidup. Tapi hari ini Tuhan bilang melalui ibadah yang saya ikuti, bahwa saya masih punya pengharapan. Dan dia minta didoakan, saudara. Lalu setelah selesai saya cerita ke majelis jemaat, waktu saya khotbah lagi di Pos Lembang, majelis jemaatnya mengatakan orang itu beberapa kali masih datang, Pak, dan saya tahu yang itu. Dan sekali-kali dia datang salaman, selalu bilang kabarnya baik ya Pak. Orang itu bilang terima kasih Pak udah memperhatikan saya. Doakan terus supaya saya kuat. Saudara, ini kepedulian. Mungkin aja kita kalau dia nggak mulai, saya nggak akan tahu dia punya masalah apa. Maka itu saudara, ketika ada orang yang cuma duduk di gereja, diam di pojok, kita mau melihatnya sebagai semua orang yang berharga. Seperti Tuhan melihat semuanya berharga. Dari pelayan mimbar hingga jemaat yang duduk diam, itu penting. Seringnya kita nyalaminnya cuma pendeta, saudara. Supaya apa? Supaya dapat berkat. Padahal pendetanya gak pernah kasih berkat. Tapi carilah setiap orang. Kenal gak kenal, salamin lah. Kenalan. Sebab Yesus mengajarkan semua orang berharga. Setiap orang adalah Mesias yang sedang menyamar. Maka itu saudara, kerendahan hati
yang ada dalam diri kita akan membuat kita bisa melihat nilai ciptaan Tuhan dalam diri setiap orang. Maka itu kalau itu terjadi, ini yang mesti kita lakukan. Berikan apa yang kamu bisa berikan. Tuhan gak pernah minta porsi yang sama, tapi Ia minta kesetiaan atas apa yang ada padamu. Kalau hari itu cuma ada senyum, senyumlah. Sebab senyummu itu bisa juga membuat orang tanpa ngomong, orang itu mengatakan, oh saya diperhatikan ya, saya disenyumin. Ya. Di kereta aja kalau duduk sebelahan, kalau kita cuek aja sampai naik bus dari Bandung Jakarta 25 menit turun gak kenal orang sebelah. Ya kan? Tapi saya mencoba senyum. Dia senyum lagi. Senyum lagi saya, senyum lagi. Karena udah senyum terus, masih senyum terus ya, tanya. Pertanyaannya juga template sebenarnya. Ke Jakarta ya? Terus dia bilang, iya. Naik bus kemana lagi dalam hati gitu kan. Ya. Oh dari mana? Oh ya, kerjanya apa? Mulai akrab kan. Terus saya bilang, oh saya di BBK Penabur. Oh anak saya juga di Penabur Pak, dua-duanya. Ngobrol lah kami di jalan ya. Ngobrolin Penabur, banyak protesnya ternyata ya. Jadi topik menarik ngomongin Penabur, kenapa banyak protes gitu ya. Dan kami mencoba untuk oke gitu. Tapi jadi kenal saudara. Ya, kenalnya gak cuma anaknya di Penabur, gerejanya di mana gitu kan. Dan akhirnya dia cerita juga pengalaman kerjanya, akrab, tuker-tukeran WA, jadi akrab saudara. Maka mari berikan waktu, senyum, tenaga, apapun yang kita punya. Jadi gak usah lagi nanya gimana aku bisa nolong. Buang kalimat itu saudara, itu bukan urusan saya. Kasih sejati membuat kita mampu untuk bisa menyapa, bahkan terlebih dari itu bisa menangis bersama, bisa tertawa tanpa iri hati. Saya aja baru kenal dengan bapak itu, tapi kami karena dia ceritanya begitu mengharukan, saya ikut terharu juga. Ketika saya mendoakan, justru saya yang pengen nangis dengar ceritanya, saudara. Karena berat ternyata hidupnya. Nah saudara, kalau kita bicara berbagi di tengah komunitas, ini bukan musiman. Bulan Juli, bulan misi Diakonia GKI Kebonjati. Lalu kita bermisi di bulan Juli. Setelah itu Agustus, September enggak bermisi lagi saudara. Ini bukan musiman. Ini mesti jadi gaya hidup. Berbagi bukan hanya saat bencana atau program gereja. Tapi ini harus jadi karakter sehari-hari orang percaya. Dan kekuatannya sederhana. Bisa nggak hari ini membangun, kalau tadi membangun berbagi di tengah komunitas, komunitas mana? Oh jangan jauh-jauh, Kebonjati. Oke Kebonjati. Sudahkah kita mengenal semua orang di Kebonjati? Bukan hanya namanya tapi juga perjalanan hidupnya. Sehingga kita tahu mana yang mesti dibantu, mana yang bisa membantu. Jangan sampai yang sebenarnya bisa membantu malah dibantu. Maka ini kekuatan saling mengenal. Komunitas yang sehat tidak bersaing. Komunitas yang sehat menopang. Dan ketika kita kuat, kita tahu siapa yang sedang bergumul di sebelah kita. Bukan hanya kita, tapi Mesias yang menyamar dalam diri sesama itu. Jadi sekali lagi saudara, Paulus mengatakan, bayangkan kalau tangan menolak kaki, tubuh itu bisa lumpuh. Begitu pun juga gereja. Sudah kita gak hidup sendiri-sendiri. Tuhan bilang dari awal tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan kirim siapa saudara? Siapa? Hawa. Salah saudara. Tuhan membentuk dari tanah segala binatang dan dibawanya kepada Adam untuk dilihat dan diberi nama. Untungnya ayat itu mengatakan baginya tidak ditemukan penolong yang sepadan. Bayangkan kalau ditemukan saudara. Ya. Tapi yang sepadan itu siapa? Manusia lainnya. Yang diciptakan dari tulang rusuknya. Jadi bukan orang asing. Semua orang harusnya saling mengenal satu dengan yang lain. Bukan dengan binatang akrabnya, tapi dengan sesama manusia. Saudara. Maka itu saudara, jika hidup sendiri-sendiri gereja akan kehilangan kekuatannya. Firman Tuhan hari ini mengatakan jangan berjalan sendirian. Tuhan memanggil kita menjadi satu tubuh. Dan kalau kita menjadi satu tubuh, maka tubuh itu harus saling mengasihi, saling berbagi, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain.
Pada waktu Perang Dunia Kedua, saudara, di Frankfurt ada satu gereja yang dibom, kena bom, hancur berantakan. Setelah itu jemaat mulai membangun kembali gerejanya. Dan salah satu yang direkonstruksi adalah patung Yesus yang disalib, yang besar. Saudara. Mulai ditempel kembali pakai lem, direkonstruksi. Setelah jadi, saudara, ternyata bagian tangan dan kakinya itu nggak utuh, hancur, berkeping-keping. Padahal udah direkonstruksi, cuman badan tersalib tapi tangan dan kakinya nggak ada lagi. Lalu mereka rapat. Rapatnya adalah pasang aja gini seadanya atau beli baru. Akhirnya mereka memutuskan pasang aja seadanya. Tapi menambah tulisan di bawahnya. Tulisannya, Kristus tidak lagi memiliki tangan dan kaki. Kitalah tangan dan kakinya. Maka itu saudara meneruskan apa yang dikatakan Angelo de Mello tadi, saudara, Anthony de Mello tadi. Mari saudara, di gereja kita ada Kristus yang menyamar. Kita temukan dia, kita sambut dia, kita muliakan dia, kita bela dia. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kami undang umat untuk berdiri. Umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan saya yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kenapa saya berdandan unik pada hari ini? Nah, ada sedikit pengumuman bahwa di bulan diakoni ini kita akan bersama-sama menggalang dana, begitu seperti yang disampaikan oleh Pendeta Agus, kita bersama ya. Salah satunya yang pertama adalah kantong yang berwarna hijau dan merah ya. Kantong hijau adalah kantong persembahan yang kita kumpulkan setiap bulan untuk gereja. Sedangkan kantong yang berwarna merah akan diperuntukkan untuk anggota diakonia. Selain itu, bando yang saya pakai begitu ya, kemudian ini ada tas ya, hasil crochet. Kemudian ini ada boneka, ada tempat minum, ada tempat HP juga, dan berbagai macam aksesoris dan hal-hal yang lain di bagian crochet. Semua hasil penjualan ini murni diberikan kepada gereja. Ya, sekali lagi murni 100% diberikan untuk anggota diakoni. Dan selain itu, saya juga memperkenalkan, nah ini ya, ada lembaran untuk peduli anak sekolah. Kita ketika kita punya berkat berlebih, kita bisa memilih anak yang akan kita bantu. Ada fotonya, ada sekilas hasil karyanya tercantum di sini. Dan ini adalah diakoni ya, anggota diakonia. Bagaimana kita menjadi tangan kasih Allah bagi sesama. Ada foto-foto juga di dalamnya, ada usianya, dan dia mendapatkan uang diakoni untuk mungkin untuk kesehatannya, untuk biaya hidupnya, untuk rumahnya, untuk panti werda dan lain sebagainya. Dan juga ada penjualan makanan, ada garage sale begitu ya. Dan itu semua sekali lagi digunakan untuk kita menolong sesama gitu ya. Tuhan pakai kita sebagai perpanjangan tangannya untuk menolong sesama. Tadi ketika Pendeta Agus mengatakan apa yang ada pada kita. Ketika Pendeta Agus mengatakan demikian, saya lihat tangan saya, apa ya yang ada pada saya. Dan sekiranya apa yang kita bisa lakukan bersama-sama, kita juga bisa menolong sesama kita yang sedang membutuhkan gitu ya. Mungkin pasti kita melakukan pengorbanan ketika ada sesuatu yang kita berikan dan kita bisa lakukan itu untuk kesenangan kita, tapi kita korbankan buat orang lain yang lebih memerlukan. Percaya Tuhan juga tidak menutup mata bahwa apa yang kita korbankan tidak menjadi sia-sia. Demikian yang saya mau sampaikan, dan sekali lagi selamat kita sama-sama memasuki bulan diakonia misi ini ya, kita menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kita akan berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih firman yang boleh kami dengar dari Pendeta Agus Gunawan. Kiranya firman itu juga menjadi suatu hal yang kami renungkan, bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu adalah anugerah-Mu. Dan sebagian dari kehidupan kami, sebagian dari rezeki dan kenikmatan kami juga mau berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami juga boleh Engkau pakai sebagai saluran berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah berkorban crochet,
untuk jaga garage sale, booth makanan, booth untuk PAS dan diakoni ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kesehatan, kekuatan dan sukacita untuk segala pengorbanan yang telah mereka lakukan. Demikian pula kami yang Tuhan berkati, kami juga mau berbagi apa yang kami punya buat mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Allah, Engkau lengkapi doa hamba-Mu ini, dan tak lupa kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini, kiranya Engkau memberikan hikmat untuk para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat berpikir dengan baik, memikirkan kepentingan rakyat di dalam keadaan yang tidak baik-baik ini saja. Kami juga mau mendoakan untuk, kami dengar ada berbagai macam berita, ada bencana alam, biarlah Tuhan juga menolong setiap mereka yang berdampak di dalam bencana alam, di dalam peperangan. Tuhan menolong, menghibur, menguatkan mereka. Tak lupa kami juga mendoakan setiap jemaat simpatisan dalam kondisi kesehatan mereka yang kurang baik. Kiranya Tuhan juga memulihkan kesehatan mereka. Kami juga mendoakan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Dengan pergumulan kami yang tak terucapkan, hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi permasalahan hidup kami. Bahkan setiap tetesan air mata kami. Bahkan kata-kata yang tak mampu terucap oleh kami. Tapi kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya jawaban-Mu selalu yang terbaik. Terima kasih ya Allah, kami juga mau serahkan GKI Kebonjati gereja-Mu Tuhan. Di mana kami boleh beribadah di tempat ini, iman kami boleh terbangun di tempat ini. Dan di tempat inilah kami juga boleh menjadi sebuah keluarga, suka duka bersama, tertawa dan menangis bersama. Biarlah kami boleh merasakan kedekatan, kami merasakan home, rumah di tempat ini. GKI Kebonjati adalah rumah kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dan kiranya Allah Roh Kudus melengkapi doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat yang terkasih, mari kita menggunakan setiap kesempatan untuk mengasihi sesama sebagai wujud persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 berkata, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita." Bagi Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer dengan men-scan barcode yang ada di bangku ataupun melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Sebagai informasi tambahan, untuk persembahan dalam rangka bulan misi diakonia dapat diberikan melalui transfer dengan mencantumkan angka 6 pada bagian akhir nominal persembahan. Sambil kita akan naikkan satu pujian, di sini aku bawa. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami kembali ke hadirat-Mu untuk membawa persembahan ini. Persembahan ini sebagai bentuk rasa syukur kami atas setiap penyertaan dan pemeliharaan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga untuk selalu bersyukur dan merasa cukup, serta dengan tulus mempersembahkan yang terbaik dari hati kami hanya kepada-Mu. Kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap proses pengelolaan persembahan ini, berkati majelis jemaat di tempat ini agar boleh diberikan hikmat dalam pengelolaan persembahan ini. Sehingga jemaat, simpatisan, dan orang-orang yang berada di sekitar kami boleh merasakan berkat serta karya-karya keselamatan di dalam dunia ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berapa lama kita bernyanyi, berdoa dan terus menulis. Berapa lama kita mengubah semua yang tak benar. Sampai tiap orang makan dan semuanya kenyang. Seperti Tuhan mengasihi kita, marilah melayani. Berapa lama kita bicara dan juga kita akan diam. Berapa lama kita akan resah dan harus tetap tegak. Sampai tiap orang makan dan semuanya kenyang. Seperti Tuhan mengasihi kita, marilah melayani.
Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah saksi kasih Kristus yang hidup, yang tidak hanya menerima berkat, tetapi juga membagikan kehidupan kepada sesama. Kiranya kasih Allah Bapa yang mempersatukan, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan persekutuan Roh Kudus yang menguatkan akan terus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.